Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, dapat salam dari Wanadadi, Parves di sini siap beraksi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya, sehingga kita masih bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak punya akun Instagram, yang tak punya media sosial, namun kisah hidup beliau masih viral sampai sekarang. Bahkan dijadikan suri tauladan bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan tema keutamaan belajar dan mengajar. Tema ini sangat penting karena belajar dan mengajar adalah kunci utama dalam membangun sebuah peradaban, menciptakan generasi yang berkemajuan, berakhlakul karimah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita memikirkan, pernahkah kita merenungkan mengapa Allah memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu? Karena ilmu adalah cahaya dalam kegelapan, petunjuk dalam kebingungan, dan kekuatan dalam kelemahan. Sebagaimana telah diwajibkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perintah ini tidak hanya terbatas oleh usia, kedudukan ataupun jabatan. Siapapun kita, baik muda atau tua, miskin atau kaya, menuntut ilmu adalah jalan kita yang harus kita tempuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bayangkan hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Inilah bukti bahwa ilmu adalah jalan kita menuju kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, ilmu laksana pelita yang menerangi langkah kita di dunia dan menjadi bekal kita di akhirat. Jika menuntut ilmu saja begitu mulia, maka mengajarkan ilmu adalah salah satu keutamaan yang jauh lebih tinggi daripada menuntut ilmu saja. Orang yang menyebarkan ilmu akan mendapatkan pahala yang tidak terputus, bahkan ketika dia telah meninggal. Dan tahukah hadirin, bahkan semut di dalam lubang dan ikan di dalam lautan ikut mendoakan. Dalam sabda beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata
fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasi al-khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat dan seluruh penghuni bumi dan langit, bahkan semut di dalam lubang pun dan ikan di dalam lautan, ikut mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu adalah kunci kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang bermanfaat adalah cahaya dalam kehidupan, membuka jalan kemudahan, dan menjadikan kita pribadi yang berwawasan luas, serta memiliki akhlak yang mulia. Namun ingat hadirin, ilmu tanpa amal adalah suatu yang kesia-siaan. Amal tanpa ilmu bisa menyesatkan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyeimbangkan antara belajar dan mengajar. Jangan pernah kita puas terhadap ilmu yang telah kita miliki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat, berkah, dan memberikan kemudahan kepada kita di setiap langkah kita dalam mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Teruslah belajar, teruslah mengajar, dan menjadilah penerang di tengah gelapnya zaman. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah meridhoi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.